Halo, apa kabar? Selamat siang mahasiswa semuanya. Baiklah, siap untuk memulai kuliah pada hari ini ya. Nah, karena luaran dari dasar-dasar penelitian adalah menghasilkan program kreativitas mahasiswa, maka kita perlu tahu apa itu program kreativitas mahasiswa, seberapa penting sih program ini diadakan, dan macam-macam atau skim dari bidang kreativitas mahasiswa itu sendiri. PKM merupakan ajang kompetisi ya karya kreatif mahasiswa tingkat nasional. Jadi se-Indonesia berhak mengajukan proposal PKM untuk lolos pendanaan. Jadi kalau Anda lolos pendanaan itu adalah merupakan sesuatu yang membanggakan bagi institusi maupun bagi diri Anda sendiri, karena Anda sudah bersaing tingkat nasional ya untuk mendapatkan dana dari kementerian. Nah, merupakan salah satu aktivitas yang mendapatkan rankingan perguruan tinggi tertinggi ya oleh Kementerian Perguruan Tinggi, dan menyediakan sarana sesuai dengan bidang potensi mahasiswa. Contohnya Anda yang suka jualan dagang ya, kita bisa mengambil bidang kewirausahaan misalnya, atau suka bereksperimen, Anda bisa mengambil tema bidang penelitian ya, dan akan mendorong budaya berkompetisi dan berkegiatan ilmiah di kalangan mahasiswa, dan merupakan salah satu aktivitas yang layak masuk SKP, surat keterangan pendamping ijazah. Nanti setelah Anda wisuda, maka bidang kemahasiswaan Poltekkes BSI akan mengeluarkan SKP yang membuktikan bahwa Anda adalah seseorang yang kreatif dan inovatif pada masa kuliah, sehingga nanti akan sangat dibutuhkan ketika Anda mencari pekerjaan nantinya ya. Dan mengapa PKM itu sangat penting sehingga dijadikan sebagai luaran dari praktek dasar-dasar penelitian? Ya, karena PKM, dengan mengikut kegiatan PKM ini, Anda akan berpikir cerdas dan kreatif sesuai dengan bidang ilmu yang akan Anda tekuni, melatih tanggung jawab, sikap, keahlian, dan kemampuan yang Anda miliki, serta membentuk kerjasama tim, karena ini kegiatannya berkelompok atau dalam bentuk tim ya. Anda akan dilatih untuk berpikir cerdas ya. Misalnya pada pandemi COVID ini ya, dikaitkan dengan topik PKM. Misalnya Anda membuat PKM bidang teknologi dengan judul membuat alat untuk meminimalisir bahaya dari limbah medis misalnya. Itu kita jadi berpikir cerdas, kreatif ya. Berpikir kreatif misalnya limbah kulit jengkol yang harusnya dibuang, Anda berpikir kreatif dengan mengolahnya menjadi hand sanitizer sehingga lebih bermanfaat. Dan mengapa kita menulis pada dasar-dasar penelitian ini? Nah, ini juga akan melatih Anda nantinya dalam menulis karya tulis ilmiah, sehingga Anda akan lebih berpikir lebih sistematis ya. Kategori PKM itu ada 3, PKM 5 bidang, PKM KT, dan PKM GFK. Nah, untuk Poltekkes BSI kita sudah menerapkan 3 jenis PKM ya, PKM penelitian, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, PKM 5 bidang juga ada PKMT, teknologi, dan PKM KC, Kasta Cipta. Kemudian yang berbasis karya tulis itu ada PKM AI dan PKM GT ya. Dan PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif ya, PKM yang diekspos melalui media YouTube. Ini bisa di searching di YouTube, contoh PKM GFK, nanti keluar contoh-contoh dari PKM tersebut. Jika nanti Anda berniat untuk menulis atau membuat PKM GFK ya. Kemudian bidang PKM dan muara kegiatannya, PKM 5 bidang ini akan bermuara pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ya. Ini diadakan se-Indonesia. Mahasiswa yang lolos pendanaan akan diseleksi lagi untuk mengikuti PIMNAS ini. Yang tahun lalu itu PIMNASnya di Bali, jadi transport pulang Bali,
hotel, uang saku itu dibiayai oleh kementerian. Enak ya lulus PKM. Ya, kemudian ada PKMAI dan GT. Ini bentuknya karya tulis ya. Karya tulis dan maksimal pendanaannya 3 juta. Luarannya adalah dalam bentuk jurnal ilmiah terakreditasi. Ini kriteria program kreativitas mahasiswa PKM. Yang perlu kita perhatikan adalah jumlah anggotanya, tidak boleh melebihi batas yang diminta. Kemudian alokasi dananya ya, perhatikan itu 5 sampai 12,5 juta ya. Ini sangat dibutuhkan nantinya untuk membuat anggaran pendanaan pada proposal kita. Kemudian pada PIMNAS peserta akan bertanding untuk mendapatkan juara emas, perak, dan perunggu ya. PKM yang sudah lolos seleksi akan diseleksi lagi untuk mengikuti PIMNAS. Dan ada 3 tahapan PIMNAS itu. Yang pertama ya, yang pastinya kita harus lolos seleksi proposal dulu ya. Kemudian lolos MONEF, monitoring dan evaluasi. Dan kemudian akan diseleksi lagi apakah Anda berhak atau tidak mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Tahapan PKM, yang pertama kita harus mengusulkan proposal. Nah, pada praktek dasar-dasar penelitian kita akan diajar dan dilatih untuk menulis proposal yang berkualitas dengan harapan akan lolos pendanaan. Kemudian diupload ya di web yang diminta, kemudian akan ada evaluasi dan penetapan pendanaan. Jika proposal Anda layak, maka akan lolos pendanaan. Dan dana tersebut Anda gunakan untuk melaksanakan program. Dan juga nanti ada monitoring dan evaluasinya sejauh mana program yang telah Anda laksanakan. Dan terakhir, jika programnya bagus dan berkualitas, dan Anda akan diseleksi lagi untuk mengikuti PIMNAS tersebut. Nah, Poltekkes BSI sangat mengapresiasi sekali mahasiswa yang mengikuti PKM ya. Dibuktikan dengan memberikan insentif bagi mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Untuk upload proposal, Anda akan diberikan insentif 150.000, proposal yang didanai 500.000 ya. Jadi lolos dana, misalnya lolos dana 8 juta ya, plus proposal yang didanai 500.000, jadi 8.500.000 untuk tim Anda. Kemudian lolos ke PIMNAS dapat 1 juta ya. Kemudian ini jenis-jenis atau bidang dari PKM, itu ada PKM penelitian jika Anda suka melakukan penelitian ya, topiknya di bidang penelitian. Kemudian PKM teknologi yang menciptakan suatu karya teknologi ya, bisa model, peralatan, proses, contoh yang saya sebutkan tadi, contohnya membuat alat untuk meminimalisir bahaya limbah medis misalnya ya. Kemudian ada PKM kewirausahaan, bagi Anda yang suka jualan, dagang, bisa mengambil PKMK ini nantinya. Kemudian ada PKMM, bidang pengabdian masyarakat ya, dan PKMKC. Nah, ini adalah proposal yang lolos pendanaan dari Poltekkes BSI. Itu ada Ellen Krismonita, mahasiswa dari Teknologi Transfusi Darah ya. Ini digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa ini. Kemudian juga ada dari farmasi, ini ada 2 orang, Dani Untari dan Indah Pramesti. Ini juga Indah menggunakannya sebagai KTI ya. Dan dari rekam medis itu ada Asih Sri Lestari. Kemudian ini dari farmasi lagi. Ya, rekor ya, farmasi itu ada Natalia Maharani, hanya 1 ya untuk tahun ini. Mungkin karena ada wabah pandemi COVID ini sehingga pendanaannya juga dikurangi. Dan ini setara dengan Universitas Sarjana Wiyata dan Sanata Dharma yang juga hanya lolos 1 proposal saja. Nah, untuk selanjutnya, semua informasi tentang program kreativitas mahasiswa bisa Anda lihat di web simbelmawah.ristekdikti.co.id. Nah, itu perhatikan, mahasiswa yang ikut adalah bagi Anda yang young, kreatif, dan inovatif ya. Dan terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Dan kreativitas akan semakin berkembang bersamaan dengan proses Anda belajar. So, jadilah mahasiswa yang kreatif dan inovatif ya.